Iya, Ibu Bapak yang sudah hadir bergabung di seminar atensi, selamat datang. Selamat bergabung di seminar atensi hari ini, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Terima kasih bagi Ibu Bapak yang sudah berkenan untuk hadir. Hari ini seminar atensi kali ini kita mengambil tema menumbuhkan growth mindset pada anak dan remaja. Ini menarik karena tema ini sekarang lagi banyak dibahas di webinar-webinar ya. Hari ini kita ditemani oleh Ibu Iriani Indri Hapsari, MC Psikolog. Biasanya orang-orang lebih kenal, lebih senang menyapanya dengan Mbak Ririn atau Ibu Ririn. Oke, Mbak Ririn ini beliau sebagai dosen di Universitas Nasional Jakarta ya, Mbak Ririn ya. Di Jakarta, Mbak, UNJ. Oh, UNJ ya, betul-betul. Dosen di UNJ. Kemudian Mbak Ririn ini juga sebagai psikolog anak dan remaja. Coba kita sapa dulu deh Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat sore. Oke, selamat sore. Terima kasih banyak Mbak Ririn karena sudah berkenan hadir. Ini saya terdengar jelas ya Mbak Ririn suara saya ya? Terdengar, Mbak. Oke, baik. Mbak Ririn, terima kasih banyak untuk waktunya di sore kali ini. Walaupun sebetulnya ini banyak sekali keperluannya Mbak Ririn. Kita sama-sama berdoa Ibu Bapak yang sudah hadir di sini karena Mbak Ririn sedang ada musibah di keluarganya. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga urusannya segera selesai ya Mbak ya. Oke. Ya baik Mbak Ririn, supaya tidak panjang lebar lagi, saya serahkan ke Mbak Ririn, monggo. Ya, oke. Sudah terdengar, Mbak, suara saya? Ya, clear Mbak. Clear ya? Ya, soalnya di sini hujan deras. Mohon maaf sebelumnya, takutnya sinyalnya suka terganggu. Kadang nggak hujan deras juga terganggu, apalagi ini hujan deras gitu ya. Mudah-mudahan apa sih istilahnya? Ya, apa aman-aman saja ya. Oke, iya, mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Terima kasih nih Mbak Eva untuk kesempatannya untuk bisa sharing dengan Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan kita di sini belajar bersama. Saya juga sedang mencari tahu, menggali, belajar gitu ya, karena tentang growth mindset ini, karena menurut saya ini tema yang menarik yang sangat diperlukan saat ini gitu ya, terkait dengan bagaimana sih anak-anak kita bisa, termasuk diri kita sendiri juga nih Mbak Eva gitu ya, perlu menumbuhkan growth mindset ini gitu ya, sebelum ke anak kita, kitanya dulu nih sebenarnya yang harus punya growth mindset gitu ya, baru bisa di apa sih istilahnya, anak kita pun bisa ikutan melihat teladan kita bagaimana sih untuk bisa berpikir growth mindset tadi ya. Iya, terkait dengan growth mindset, saya nih sebelumnya habis membaca nih beberapa buku terkait growth mindset nih Mbak gitu ya, terutama untuk anak-anak gitu ya, atau misalkan lebih banyak juga tema-tema untuk guru gitu ya, gimana sih guru juga berperan penting untuk bisa menumbuhkan growth mindset pada anak di sekolah seperti itu. Jadi memang kolaborasi orang tua, guru gitu ya, itu sangat penting untuk bisa membantu anak-anak kita growth mindset gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih growth mindset itu gitu ya? Mari kita belajar bersama gitu ya. Apa sih istilahnya tentang growth mindset ini? Mungkin silakan sebelumnya mungkin perkenalan sudah tadi ya sama Mbak Eva ya. Ya Mbak Eva, saya di Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang kuliah untuk menuntaskan S3 saya. Mohon doanya, mudah-mudahan semester ini saya bisa selesai gitu ya. Tapi dalam perjalanan kuliah senang sekali untuk bisa sharing berbagai webinar gitu ya, karena bisa belajar bersama para orang tua, guru gitu ya, itu sangat menyenangkan. Oke, monggo silahkan Mbak Susan untuk bisa
Ya, oke. Sudah muncul Mbak Susan? Oke. Tinggal di Zoom aja ya, Mas Naya. Sebelumnya, Susan, judulnya dulu. Ini masih loading ya. Iya Bu, masih agak loading ini. Nggak apa-apa. Iya, ini terkait dengan growth mindset. Sepertinya karena cuaca ya, Mbak Ririn, di mana-mana Iya, sedang ini hujan. kebetulan, Mohon bersabar ya, ya. Ibu Bapak. Kebetulan ini dibantu oleh Mbak Susan. Ya, sudah Bu. Mohon maaf ya Bu, Ya. agak lama ini. Iya, tidak apa-apa. Iya, ini growth mindset ya. Growth mindset, apa sih itu growth mindset gitu ya. Nama saya Rian Driapsari, tapi bisa dipanggil dengan Ririn saja. Ini Instagram saya. Kemudian, nah ini ada menarik ya, quotes menarik kalau menurut saya. Mekarlah dimanapun Anda berada, yang terbaik yang bisa dilakukan adalah mulai dari tempat Anda berada sekarang dengan apa yang Anda miliki. Mungkin ini kata-kata yang umum, biasa gitu ya, tapi ini bagi saya sangat mengena gitu ya. Gimana caranya kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu ya, mulai melihat potensi yang ada dalam diri gitu ya, dimanapun berada gitu, mulailah lakukan apa yang bisa dilakukan gitu ya, dengan apa yang kita miliki. Itu poin penting yang perlu kita miliki. Tadi sekali lagi, belajar growth mindset untuk anak bukan hanya sekedar kita mengajarkan ke anak, tapi juga kitanya sendiri sebagai orang yang mau berperan untuk menumbuhkan growth mindset juga perlu memiliki menumbuhkan juga dalam diri kita masing-masing growth mindset ini gitu ya. Ini yang harus ditanamkan betul bahwa ya tadi kita bisa berkembang kok gitu ya. Kita selalu bisa punya potensi, maksudnya kita punya potensi dan bisa berkembang gitu ya dimanapun kita berada dan bisa dilakukan mulai saat ini gitu ya dengan apa yang ada. Oke, selanjutnya Susan. Ya, ini saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk bisa melihat ini poin-poin di sini 1 sampai 10. Coba Bapak tuliskan gitu ya. Maksud saya coba Bapak Ibu checklist gitu ya. Kira-kira mana yang sesuai dengan diri Bapak. Mungkin saya beri waktu sebentar. Kira-kira dari nomor 1 sampai 10 ini kira-kira mana yang jujur saja sama diri sendiri gitu ya. Seperti apa sih saya gitu. Itu coba Bapak Ibu telusuri diri gitu ya, di checklist saja dari pernyataan-pernyataan ini 1 sampai 10 mana yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan diri Bapak Ibu. Monggo silakan. Boleh tulis di kolom chat mungkin ya. Oh enggak, masing-masing aja Mbak. Oh, oke, baik. Masing-masing aja, masing-masing pribadi aja. Ini untuk telusuri diri masing-masing saja gitu ya, terkait dengan sebenarnya kita seperti apa sih gitu ya. Atau nanti mungkin bisa untuk diri kita, atau nanti ke anak kita juga bisa coba dicek gitu ya, menurut Bapak Ibu anak kita seperti apa sih gitu ya. Mana poin yang sesuai dengan diri kita maupun anak kita. Ya, apakah sudah selesai? Saya sudah nih, Mbak Ririn. Sudah ya? Iya.
Coba dilihat poin-poin mana saja yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan diri Bapak Ibu. Silakan disimpan aja gitu ya. Nanti kita coba cek lagi sebenarnya apa sih growth mindset gitu ya. Tapi dari pernyataan-pernyataan ini coba Bapak Ibu simpan poin-poin mana saja ya yang menggambarkan diri Bapak Ibu. Oke, silakan Mbak Susan selanjutnya. Sudah ya? Atau ada yang belum? Mungkin kalau ada yang belum bisa ini. Sudah ya? Sudah ya Mbak Eva ya? Sudah ya? Iya, sudah. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang kita coba lihat growth mindset itu apa sih, fixed mindset itu apa sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari pengertian di sini, sebenarnya growth mindset itu atau mindset tumbuh itu lebih ke keyakinan bahwa dengan latihan, tekun, dan ikhtiar, manusia sebenarnya punya potensi tidak terbatas untuk belajar dan berkembang. Orang dengan mindset ini menganggap kegagalan dan tantangan bisa membuatnya lebih berkembang. Jadi intinya, growth mindset itu keyakinan yang kita tumbuhkan dalam diri kita bahwa sesuatu itu nggak fix loh sifatnya, bahwa semuanya itu bisa berkembang, bahwa semuanya itu dalam kondisi yang terbatas pun selalu ada kesempatan untuk bisa berkembang gitu ya. Jadinya tidak didahului dengan pemikiran-pemikiran, mindset-mindset kita yang ini nggak bisa, memang begini, memang dia mah memang nggak bisa gitu ya. Anak saya memang terbatas di sininya, anak saya memang punya kekurangan di sininya, atau terhadap diri kita sendiri. Saya mah memang kurang di sini gitu. Saya mah nggak bisa-bisa, mau kayak apa juga susah kayak gitu. Jadi itu adalah selama ini banyak pemikiran di dalam diri kita, mindset-mindset yang muncul dalam diri kita terkait dengan kekurangan-kekurangan kita itu kadang lebih menonjol dibandingkan kita melihat potensi kita gitu. Jadi di growth mindset ini gimana caranya gitu ya menanamkan dalam benak kita, mindset kita bahwa kemampuan-kemampuan yang kita miliki itu bisa kita latih kok gitu. Kalau kita tekun, kita ikhtiar gitu ya. Jadinya tapi nggak hanya sekedar cuman omongan, tapi kalau dilakukan, istilahnya dilaksanakan gitu ya, itu bisa kok. Tapi itu semua bisa dilakukan bermula dari pemikiran-pemikiran kita, mindset kita dulu. Kalau mindsetnya kita merasa bisa gitu ya, itu akan membantu kita untuk melakukan sesuatu dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau misalkan di mindset kita udah terkunci gitu ya, saya mah nggak bisa gitu ya, saya mah serba terbatas ini dan itu, dan lebih banyak keluhannya, lebih banyak merasa tidak bisanya, lebih banyak mindernya gitu ya. Itu membuat kita jadi menarik diri kita untuk sulit untuk melangkah lebih lanjut seperti itu. Jadi di sini ada growth, ada fix tadi ya. Jadi kalau fix kebalikannya tadi, mindsetnya tetap. Jadi keyakinan bahwa manusia terlahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap. Jadi orang-orang yang fix ini menganggap ya semuanya tetap gitu ya, susah untuk berkembang gitu ya, dengan keterbatasan yang ada, yang dimiliki gitu ya, dengan berbagai pemikirannya, merasa semuanya tuh kayaknya nggak mudah loh untuk maju. Saya mah memang terbatas ini dan itu gitu ya, jadi susah untuk bisa lebih berkembang. Jadi di sini dia lebih menekankan gimana sih caranya mulai dari mindset kita gitu ya, yakinkan diri kita bahwa kita bisa loh gitu, bahwa kita bisa dengan segala keterbatasan gitu ya, kita bisa kok mulai dari lihat potensi-potensi yang ada yang kita miliki seperti itu. Jadi kalau orang yang growth gitu ya, kalau melihat kegagalan, tantangan, itu dia mah nggak apa-apa gagal, nanti bisa maju lagi, nggak apa-apa kok gagal gitu ya. Tapi kalau kita lihat banyak orang kayak stres banget ketika mengalami kegagalan gitu ya. Jadi kayaknya gagal itu menjadi titik akhir gitu ya, ketika tidak mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita tuh kayaknya ya sudah gitu, ya udahlah gagal gitu ya, jadinya ya udah emang nggak bisa gitu. Jadinya itu membuat kita terkunci sendiri dengan pemikiran-pemikiran kita gitu ya. Nah ini di sini growth mindset ini memacu kita untuk berpikir bahwa gagal is okay gitu ya, gagal itu wajar gitu ya, tapi tadi gitu ya, ketika gagal kita harus bangkit lagi, itu kemampuan untuk menerima kegagalan lalu bangkit lagi itu yang harus terus ditanamkan gitu ya. Jadinya itu membuat kita lebih berkembang, lebih bertumbuh seperti itu. Ya, oke, Susan, mungkin bisa apa sih istilahnya, tadi udah punya gambaran ya Bapak Ibu terkait growth mindset sama fixed mindset seperti apa. Oke, coba selanjutnya, Susan.
Iya, ini nanti dulu. Sebelumnya kita lihat video dulu ya, Susan. Coba kembali ke sebelumnya. Ya, kita lihat video dulu ya, Mbak Eva ya. Oke, Mbak. Oke, Susan. Video pertama ya, Susan. Monggo di ini kita bisa lihat. Ditunggu. Terkait dengan growth mindset, biar nggak bosen nih Mbak Eva. Jadi kita lihat video-video biar lebih menarik gitu dan lebih memahami. Ya, sudah muncul Mbak Susan. So, this is your brain. Say hi. Okay, it's a representation of your brain. Brains don't have Dek, Raka sini, Dek. Dek, lihat, Dek. We'll get to it. But I want to talk to you about your brain. You see, your brain is capable of incredible things. Sini, dengerin sini. Sini, dengerin. Enggak, Zoom biasa. Kok nggak ada suaranya? Susan, suaranya tidak ada. Coba diulang kembali, Susan. Iya, suaranya. Suaranya tidak terdengar ya, Bu ya? Iya. Oh, ya. Coba diulang kembali, Susan. Stop doing that. So, this is Terdengar your nggak, brain. Bu? Ya. Okay, it's a representation of your brain. Brains don't have hands, they have lobes and other structures, which we'll get to. But I want to talk to you about your brain. You see, your brain is capable of incredible things. But I think a lot of times we can feel pretty down on our brains, on old Thinky Pinky here. We beat up on them, say bad things about our brain's abilities. You know, say we have trouble understanding a subject in school or solving problems or learning a new skill. It's easy to say, oh, I'm not smart. I'll always be this way. Hey, stop doing that. What we think of as intelligence, what we think of as smartness, is not fixed, is not stuck in one place. It's not permanent. Your brain can improve. Your brain can grow. Come with me on a journey of discovery. Here we go. Into the brain. Excuse me, coming in hot. This is a thing called a neuron. Oh, hey, welcome to the inside of your brain. A neuron is a brain cell. There's over 100 billion of these things making up your brain. Put it this way, there are over 13 times more neurons in your skull than there are human beings on Earth. A lot of them. They're the cells that help you think. Mind you, a single neuron, and let's call her Nellie. Hi, Nellie the neuron. Nellie, on her own, can't do all the thinking your brain needs to even pick up a glass of water. Fortunately, she's got friends. There's Dendrite Dave. There's Alonzo the Axon. There's Magna Myelin. And look, little Sally Synapse. So teensy tiny. Your brain behaves like a muscle. If you're serious about lifting weights, right, and you keep it up on a regular basis for a long period of time, weeks, months, years, you're going to develop muscles. But you don't grow muscles by doing nothing. It takes effort. It takes struggle, repeated failures, in fact. You mess up, and then you learn, and then eventually you manage to jump the log or whatever problem you're trying to solve. Wait, we've lost focus. You're back to neurons. When you struggle, your neurons are struggling too, and that's important because when neurons struggle, they lean on each other. They make connections. They start to form this densely connected network inside your brain, allowing little jolts of electricity to pass down them more and more efficiently. That's thinking faster. That's your brain getting smarter. That's your brain muscle getting swole, kid. So the next time you say to yourself, I can't do this, I'm just too dense, remember that brain density is your friend. In fact, the denser you are, the more connections between Nellie and her neuron pals that you've got inside your brain, the stronger and more powerful your thinking parts become. The more you work through your frustrations with the right learning strategies, the more your neurons get more used to working together, the closer you are to being that much smarter. Now get out there and do your best. Don't give up. Grow those brains. And remember, you can learn anything. Ya, oke. Tadi kita mendengarkan, mudah-mudahan jelas ya itunya gambar dan suaranya. Tadi sih lebih menggambarkan begini. Jadi kalau kita bicara tentang growth mindset, Susan, gimana ininya PPT-nya, share screen-nya?
sedang loading. Ya, tadi ya tentang saya sambil ini, Mbak Susan sambil men-share PPT-nya ya terkait ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang growth mindset, mindset itu ada di kepala kita gitu ya. Jadi akan selalu bersentuhan dengan yang namanya brain gitu ya, otak gitu ya. Jadi perlu pahami dulu bahwa di otak itu kan terdiri dari berbagai sel-sel ya. Apa sih istilahnya jalinan saraf-saraf seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi gitu ya, kita mendapatkan informasi 1, 2, 3 itu akan selalu terhubung satu sama lain gitu ya. Neuron sel-saraf ini akan selalu terhubung satu sama lain. Semakin kita banyak informasi yang kita terima, itu akan semakin terhubung gitu ya. Nah, ketika anak-anak itu ketika anak itu ada rintangan, ada kegagalan yang dihadapi gitu ya. Ketika kita melatih dia untuk bisa struggle dengan apa yang dialami gitu ya, itu membuat dia jadi lebih berpikir. Nah, dengan berpikir itu gitu ya, itu akan membantu dia lebih sinaps-sinaps sel sarafnya ini akan lebih bercabang lagi gitu ya. Lebih membentuk lagi jalinan-jalinan mengkaitkan antara satu informasi dengan yang lain. Oh ya, kalau gagal ini tidak bisa, berarti kita punya informasi sebelumnya bahwa dengan cara ini kita nggak berhasil nih. Berarti kita punya ide baru lagi, akan muncul lagi. Nah, ini akan saling berkoneksi satu sama lain gitu ya. Jadinya satu sama lain saling berkoneksi sel saraf di dalam ini ya. Jadi semakin banyak, semakin informasi banyak, semakin tantangan, rintangan, kegagalan yang kita hadapi, sebenarnya itu semakin membuat kita berkembang gitu ya. Semakin membuat kita sel sarafnya itu lebih berkembang ketika kita apa sih istilahnya tidak mendapatkan informasi atau informasi kita banyak gitu ya, tapi terus kita mengalami kegagalan, tantangan sedikit kita nyerah gitu ya, itu akan memutus sel-sel saraf kita, jadi tidak terhubung satu sama lain gitu ya. Lama-lama jadi apa sih istilahnya ya tidak memacu kita untuk lebih berpikir, lebih banyak hal yang informasi yang kita dapat tidak lebih luas seperti itu ya. Jadinya kemampuan kita untuk bisa berpikir lebih jauh itu juga semakin terhambat gitu ya, semakin istilahnya koneksinya jadi putus gitu ya, jadi tidak ada koneksi untuk bisa memacu kita bergerak lebih lanjut gitu ya. Jadi harus dipahami dulu bahwa otak itu lentur sifatnya gitu ya, otak itu lentur bisa berkembang gitu. Jadi apalagi pada usia anak yang masih memang berkembang terus gitu ya, tapi ini berlangsung juga sampai dewasa itu. Jadi lentur sekali otak ini gitu ya. Jadi dia bisa berkembang dengan cepat, tapi dia juga bisa terhambat gitu ya, bisa apa sih istilahnya bisa mundur, bisa jadi banyak hal yang tidak ada koneksi. Jadi kalau di komputer mungkin loadingnya jadi lama gitu ya, karena koneksinya susah untuk bisa memadukan antara satu dengan sambungan informasi satu dengan yang lainnya. Tapi semakin kita berpikir, semakin kita cari jalan keluar, cari solusi gitu ya, itu akan membuka kita wawasan kita lebih luas gitu ya, informasi yang kita dapatkan akan lebih berkembang gitu ya, jadinya akan lebih terhubung gitu ya, jadinya ya kita akan semakin terpacu untuk terus maju seperti itu. Kalau diandaikan ada joke yang mengatakan otaknya manusia Indonesia itu kayak kosong melompong gitu ya, dibandingkan kalau otaknya orang luar, karena orang luar mereka selalu terbiasa untuk terpacu mencari solusi, menerima tantangan gitu ya, menghadapi kegagalan dengan ya survive ya, lebih struggle seperti itu. Kalau apa sih istilahnya, jadi mereka tuh otaknya tuh ruwet sekali, informasinya itu sangat terhubung satu sama lainnya, jadi dia banyak sekali untuk bisa mencari ide-ide baru ya dari berbagai kegagalan yang dihadapi gitu ya. Sedangkan di kita masih terbiasa untuk mudah menyerah gitu ya. Ketika ada kegagalan gitu, itu menjadi momok yang besar gitu ya. Apalagi orang tua kalau melihat anaknya gagal langsung dimarahi gitu kan. Kemudian kayaknya nggak boleh gagal gitu, harus selalu sukses gitu. Padahal untuk sukses itu nggak ada orang yang sukses terus gitu. Pasti banyak kegagalan di balik itu yang mereka hadapi juga gitu ya. Tapi mereka survive untuk mencari solusi baru itu membuat mereka lebih struggle lagi untuk menghadapi masalah atau tantangan yang dihadapi. Jadi mereka bisa sukses dengan berbagai kegagalan yang diterima sebelumnya. Tapi di lapangan kita lihat masih banyak ya
orang yang harus sukses gitu. Orang tua tuh anaknya harus juara gitu. Kalau nggak juara tuh kayaknya tuh ini banget gitu ya, istilahnya kayak banyak hal yang mengecewakan atau seperti apa gitu ya. Jadi anaknya dimarahi atau seperti apa. Itu akan memutus sinyal-sinyal informasi. Jadinya lebih ke banyak hal yang membuat dia terhambat untuk lebih maju lagi seperti itu ya. Guru juga kadang ya tadi menempatkan anak muridnya gitu antara yang bisa dengan yang tidak bisa rasanya seperti di nomor dua kan seperti itu ya. Jadi mereka kadang malu untuk menjawab karena kalau salah nanti ya mungkin teman-temannya juga jadi terbiasa meledek misalkan gitu, atau ya kamu mah nggak bisa gitu ya. Kalimat-kalimat itu juga sangat mempengaruhi anak untuk bisa berkembang lebih maju atau tidak dari sekedar kata-kata gitu ya. Jadi ya kata-kata kita itu sangat berperan juga untuk bisa menumbuhkan growth mindset sama fixed mindset ini. Jadi tadi dengan video tadi lebih menggambarkan lebih ke ya tadi ya bagaimana sih otak itu lentur gitu ya, bisa berkembang, bisa berbagai hal tuh bisa membantu lebih maju lagi kalau kita mau istilahnya ya tadi ya banyak hal yang kita hadapi itu membuat kita lebih struggle dan lebih berkembang gitu. Ya, selanjutnya Mbak Susan. Ya, ini mindset dalam 5 situasi ya menurut Carol Dweck nih, dia tokohnya untuk growth mindset. Ya, ini terkait dengan tantangan. Kalau orang yang mindset tetap gitu ya, itu dia cenderung menghindari tantangan biar bisa melakukan agar ya udah dia menghindari tantangan aja gitu ya. Kalau tantangannya kelihatannya sulit di luar kemampuannya ya dia nggak mau mencoba gitu ya, biar dia tetap aman, dia terlihat pintar gitu ya. Kemudian dia takut nanti dianggap tidak bisa kalau menghadapi sesuatu yang baru yang kira-kira itu sulit buat dia gitu ya. Kemudian kalau mindset tubuh, dia ya tadi mau menghadapi tantangan, mau mencoba hal baru ya, keinginan kuat untuk belajar, berkembang. Ini terkait dengan tantangan yang dihadapi. Kemudian rintangan ya, jadinya dia mudah menyerah gitu. Kalau ada rintangan, kendala, ya udahlah saya nggak bisa gitu ya udahlah nggak mau nyoba lagi gitu. Tapi kalau yang mindset tumbuh, dia akan tekun, akan tangguh untuk bisa menghadapi berbagai rintangan dan kendala. Kemudian terkait usaha, ini kalau mindset tetap, ya udah usaha itu mereka menganggapnya ngapain sih capek-capek gitu ya, kayak gitu aja diupayain kayak gitu, ngapain sih, udah dianggapnya nggak perlulah terlalu bekerja keras untuk mengupayakan sesuatu gitu ya. Kalau mindset tumbuh ya dia selalu percaya bahwa dengan usaha dan kerja keras sangat penting ya untuk bisa mencapai sesuatu. Kemudian ini nih kritik ya. Nah ini juga sebenarnya banyak hal ya yang kita juga masih termasuk saya juga terhadap kritik ini juga kadang membuat kita tidak nyaman. Tapi sebenarnya kritik kalau positif gitu ya, itu kalau kita punya mindset tumbuh, itu kritik itu penting untuk membangun dan bisa menganggap bahwa itu bukan serangan gitu ya. Oh iya, diterima. Kritik-kritik itu memang positif gitu ya, bagus untuk saya lebih menjadikan saya lebih maju gitu. Kalau yang mindset tetap ya tadi ketika mendapat kritik langsung kayak apa sih istilahnya, wah dia menyerang saya nih gitu ya. Jadi menganggapnya sebagai serangan pribadi gitu ya. Padahal maksudnya yang memberi kritik ingin membantu dia untuk lebih berkembang maju. Ya tinggal mindset kita melihatnya dari sisi seperti apa. Kemudian keberhasilan orang lain. Kalau orang yang mindset tumbuh, ini keberhasilan orang lain itu jadi sumber semangat dan inspirasi gitu ya. Ngelihat orang berhasil, oh iya dia berhasil, saya bisa belajar dari dia gitu ya. Wah saya jadi terinspirasi gitu ya untuk terus berkembang gitu ya, bisa menjadi seperti dia. Kalau mindset tetap ngelihat orang lain sukses tuh kayaknya ancaman gitu, nggak bisa membuat dia untuk ya saya nggak bisa dikalahkan gitu ya. Jadinya membuat dia merasa tidak nyaman ketika melihat orang lebih sukses dari saya gitu ya. Jadinya menganggapnya sebagai ancaman. Ini 5 situasi yang kita bisa lihat dari perbedaan antara mindset tetap dan mindset tumbuh. Jadi kalau menurut ibu-ibu tadi dari pernyataan 1 sampai 10 gitu ya, itu ibu bapak lebih di mana atau anak ibu bapak lebih di mana gitu ya.
itu bisa Ibu cek kembali. Kalau di poin nomor ganjil 135 79 yang tadi, masih ingat mungkin masih ditulis ya, itu kira-kira mindset tetap atau mindset tumbuh. Coba dilihat Mbak Susan ke yang pertama tadi, setelah melihat ini. Mbak Susan? Yang pertama, nah ini ya, coba dilihat. Yang nomor 1, 3, 5, 7, 9, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira termasuk mindset tetap atau mindset tumbuh? Boleh? Boleh ada yang sharing mungkin salah satu? Silahkan open mic, meng-unmute mikrofonnya, boleh silahkan. Mungkin ada yang mindset tetap. Iya? Iya, boleh. Boleh, Ibu, silahkan. Mindset tetap. Kalau menurut saya mindset tetap. Oh ya, oke. Mindset tetap ya, Bu ya. Jadinya aku sering merasa tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik gitu ya. Seringkali aku merasa minder lihat teman-temanku yang pandai. Aku sering merasa puas jika bisa menunjukkan diriku mampu gitu ya. Jadi kemudian aku merasa berhasil saat aku bisa melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa lakukan. Menurutku setiap orang sudah ditakdirkan punya kecerdasannya dan kemampuannya ya sesuai kecerdasannya saja. Iya betul Ibu. Yang nomor ganjil adalah itu termasuk dalam mindset tetap gitu ya, di mana posisinya ya ngerasanya minder gitu ya, ngerasanya ngelihat orang lain lebih hebat tuh kayaknya nggak nyaman gitu ya, akan lebih nyaman kalau kita yang paling dominan seperti itu. Jadi ada kepuasan tersendiri kalau kita lebih hebat daripada orang lain gitu, kemudian lebih berhasil gitu ya, terus melihat bahwa kecerdasan ya sudah segitu gitu ya, atau mungkin kita bisa lihat pada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Ada keterbatasan yang mereka miliki gitu ya. Terkadang kita fokusnya pada keterbatasannya itu gitu ya. Padahal kita bisa melihat bahwa mereka punya potensi gitu ya. Entah di bidang yang lainnya, mungkin kalau akademiknya terbatas, kita bisa lihat potensinya di bidang lain. Nah, ini yang kadang tidak dilihat oleh orang tua maupun guru gitu ya di lapangan yang apa sih berdasarkan beberapa penelitian juga menunjukkan itu ya tadi fokusnya pada kelemahan keterbatasannya gitu ya, bukan pada potensinya. Nah, ini di sini apa sih memacu kita untuk bisa lebih lihat potensi mereka. Coba kita lihat yang nomor genap. Nggak apa-apa kok kalau nggak berhasil gitu ya. Apa sih istilahnya kegagalan itu menjadi proses belajar. Itu harus kita tanamkan terus gitu ya. Kemudian aku suka mencoba hal baru gitu ya, jadi menerima tantangan walaupun kadang kita nggak nyaman di awal gitu ya, kita penyesuaiannya butuh waktu gitu ya, tapi hal-hal baru itu membuat kita jadi lebih berkembang gitu ya, kemampuan-kemampuan yang kita mikirnya tadinya nggak bisa, ternyata ketika dilatih, ketika kita mencoba, itu ternyata kita bisa gitu, ada potensi lain yang muncul gitu dari diri kita gitu. Cuman kadang orang karena takut keluar dari zona nyaman, nggak mau mencoba hal baru gitu ya, belum melihat apa yang akan terjadi di depan gitu ya, sudah takut duluan untuk maju. Itu makin menghambat kita gitu ya, potensi kita jadi nggak keluar gitu. Kemudian ketika temanku berhasil, aku menjadi lebih semangat. Ya tadi ya, gimana caranya menumbuhkan, apalagi guru ya, menumbuhkan gimana sih sesama murid itu saling support satu sama lain. Ketika ada yang berhasil ya saling support gitu ya, yang apa sih istilahnya tidak menjatuhkan satu sama lain gitu ya, atau iya bikin iri-irian gitu ya. Jadi gimana caranya menumbuhkan itu. Kemudian beberapapun kecerdasan yang aku miliki, aku yakin bisa berkembang. Ya tadi ya, banyak orang terpaku dengan IQ. Memang IQ itu bisa melihat potensi-potensi gitu ya. Tapi tadi itu bukan harga mati gitu ya. Kita bisa lihat banyak hal yang bisa dikembangkan dari dia gitu ya. Dengan kecerdasan, oh ya dia memang mungkin kayak retardasi mental gitu ya, yang memang kemampuan kognitifnya terbatas gitu. Oke, di akademik memang mungkin mereka butuh waktu panjang untuk bisa lebih terpacu dengan teman, apa sih istilahnya sama dengan teman, bahkan mungkin apa sih istilahnya agak sulit untuk seusianya untuk dia bisa secara akademik ya, untuk bisa sama dengan mereka gitu. Tapi tadi
kita mengembangkan sisi lainnya dari diri dia gitu ya, potensi yang dia punya gitu, apa sih gitu ya, itu yang harus kita lebih kembangkan seperti itu. Ya, cas sebentar, mohon izin. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu, jadinya sudah tergambar ya seperti apa sih fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Mudah-mudahan sudah ada sedikit gambaran. Oke, kita lanjutkan, Mbak Susan. Silakan yang tadi. Ya, selanjutnya. Ya, tadi ini ya. Jadi dominan yang mana, growth mindset kah atau fixed mindset gitu ya. Jadi tadi dari yang pertanyaan 1 sampai 10 itu kan baru beberapa ya. Banyak hal yang mungkin Ibu Bapak bisa kembangkan gitu ya, mempertanyakan pada diri saya sampai sejauh mana sih gitu ya. Saya termasuk fixed mindset atau yang growth mindset, tapi punya gambaran bahwa oh kalau growth mindset itu pemikiran kita, keyakinan kita untuk bisa terus berkembang gitu ya. Kalau fix ya menganggap semuanya tuh ya sudah fix gitu ya, terkunci gitu ya. Mindset tumbuh itu cara bersikap, cara menghadapi masalah, dan cara untuk membangkitkan diri sendiri saat terpuruk. Gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, fixed mindset sama growth mindset ini nggak ada yang dominan. Oh saya, bukan nggak ada yang dominan, nggak ada yang fix, oh saya orangnya growth mindset gitu. Oh saya fixed mindset, enggak juga gitu ya. Ini nggak terpisah gitu ya. Jadi sebenarnya growth mindset sama fixed mindset ini dalam setiap individu itu punya keduanya gitu. Punya keduanya, selalu ada gitu ya. Fixed mindset itu akan selalu hadir juga gitu ya. Itu istilahnya kayak hitam putih gitu ya. Antara suara sisi kanan dan sisi kiri itu pasti ada gitu ya. Cuman tadi gimana kita melihatnya mana nih yang lebih dominan gitu. Yang lebih dominan yang mana, yang growth mindset kah atau fixed mindset kita gitu. Jadi, tapi fixed mindset akan selalu hadir gitu dalam kehidupan kita. Perasaan minder tuh pasti akan ada gitu ya. Perasaan kita, aduh takut nyoba, itu juga pasti ada gitu. Aduh saya nyerah deh, itu juga kadang ada gitu ya. Tapi tadi gitu, apakah itu apa sih? Bagaimana caranya? Ketika fixed mindset itu muncul, kita mencoba mindset kita tumbuhkan untuk menjadi lebih growth gitu. Jadi ketika hadir fixed mindset, jadi ketika kita minder misalkan seperti itu, gimana kita caranya bangkitnya gitu. Oh iya gitu. Oh iya, kita coba menata diri kita, pikiran kita untuk menumbuhkan growth mindset kita. Oh iya, iya aku misalnya lagi terpuruk banget, lagi minder banget gitu ya. Muncul perasaan nggak bisanya, muncul perasaan minder di antara teman-teman, misalkan seperti itu. Itu gimana caranya untuk bisa menumbuhkan, membangkitkan kembali. Oh ya, apa sih istilah? Oke gitu ya. Ya saya mungkin minder, tapi tadi saya harus segera bangkit. Oh ya, oke. Mungkin teman-teman saya karena memang dia usahanya lebih keras. Oh saya besok harus usaha lebih keras lagi. Seperti itu. Jadi bagaimana pemikiran-pemikiran kita untuk menumbuhkan growth dalam mindset kita seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi fixed mindset sama growth mindset itu akan selalu hadir bersilih berganti. Cuman gimana caranya ketika fixed mindset itu muncul, kita bangkit untuk menumbuhkan growth mindset kita. Gitu. Jadi kita akan lebih dominan di tipikal yang growth mindset seperti itu. Tapi ya tadi dalam kehidupannya tidak bisa memungkiri bahwa fix itu akan selalu muncul. Tapi gimana caranya bisa bangkit gitu untuk menumbuhkan growth yang lebih growth gitu mindset kita. Oke, selanjutnya. Ya, tadi ya, memahami otak yang tadi sesuai dengan video tadi, sifatnya lentur ya, semakin banyak jalur input, tadi udah saya jelaskan, semakin berkembang dan terhubung dengan cepat ya. Semakin sedikit input, ya jalurnya akan semakin lambat gitu ya. Informasi di dalam otak itu, salurannya itu, loadingnya itu semakin lama lah istilahnya seperti itu. Terus ini yang selalu ditekankan dalam growth mindset adalah kesalahan, kegagalan, kesulitan yang kadang membuat kita jadi fixed mindset ini, itu tuh wajar kok gitu ya. Itu tuh tidak apa-apa dihadapi gitu ya. Jadinya apa sih istilahnya? Nah, ketika gagal salah itu malah akan memunculkan ide-ide baru, sambungan-sambungan jalur saraf baru gitu ya. Jadinya itu akan membuat kita lebih berkembang lagi gitu. Jadi
Tidak usah takut dengan gagal, salah, atau sulit gitu ya, menghadapi kesulitan. Itu juga harus kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa it's okay, nak, gitu. Ketika dia mengalami kegagalan, nggak apa-apa gitu ya. Kalau kita lihat beberapa kasus ya, kasus bunuh diri misalkan pada remaja gitu ya, pada anak perkuliahan lah ya, itu banyak kasus bunuh diri, mereka adalah orang-orang jenius gitu. Mereka adalah orang-orang yang sekolah di univ terbaik gitu ya, entah di luar negeri ataupun di dalam negeri. Beberapa kasus bunuh diri itu terjadi pada mereka yang terbaik-terbaik gitu ya. Ya ini bisa dilihat bahwa mungkin selama ini dia selalu sukses, selalu berhasil gitu ya. Kadang ketika mereka mengalami kegagalan, mereka tidak siap dengan kegagalan itu gitu. Jadi dia selalu berhasil, tapi ketika dia mengalami kegagalan, itu dia langsung drop gitu. Jadi ada salah satu di kasus di universitas, dia hanya sekedar mengajukan proposal, proposalnya ditolak sama dosen pembimbingnya disuruh perbaiki. Itu dia merasa kayaknya udah gagal banget, selama ini selalu the best lah gitu kan. Tapi gara-gara cuma disuruh perbaiki karena dianggap kayak masih banyak yang salah gitu ya, itu dia merasa gagal. Dan dia memutuskan bunuh diri hanya karena masalah sesimpel itu. Bagi kita mungkin, ya ampun segitunya gitu ya. Tapi bagi dia, ya itu adalah banyak hal pastinya mindset dia yang berkecamuk di dalam pikirannya dia, yang menganggap dirinya tuh kayak gagal total gitu, nggak mampu melakukan sesuatu, padahal dia harusnya bisa gitu. Tapi karena kemampuan dia untuk bisa menghadapi kegagalan ini, membuat dia memutuskan jalur pendek gitu ya. Jadi dia tidak punya ide, tidak punya solusi untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan ini. Seperti itu. Itu yang apa sih istilahnya? Ya ini itu bagian dari permasalahan yang muncul ya ketika kita tidak terbiasa untuk bisa melatih diri kita menerima kegagalan yang dihadapi. Padahal kegagalan itu malah bisa memacu kita lebih berkembang lebih pesat gitu ya. Potensi kita akan lebih keluar lagi. Oke, Mbak Susan mungkin video kedua bisa apa sih putar? Baik, Ibu ditunggu. Mbak Ririn sambil mengingatkan, sekarang jam 16.50, oke kah Mbak Ririn? Iya, nggak apa-apa Mbak. Oh iya, makasih Mbak. Iya, oke. Sudah muncul ya, dia? Sudah muncul. Ya, oke. Do you have a growth mindset? How do you think of intelligence? Do you think you're born with a certain level of intelligence that you can't change much? Or do you think it's something you can work on to develop and grow? Many students think that their level of intelligence is fixed, that they can't do much to change it. This can lead them to feeling that they just aren't smart enough to succeed, especially when courses get more challenging. But what if you knew that no matter who you are, through effort and effective strategies, you can develop your level of intelligence? According to Stanford University psychologist Carol Dweck, how we think about our brains actually affects how well we learn. Dweck says that people generally think with one of two different mindsets, a fixed mindset or a growth mindset. People with a fixed mindset believe that their intelligence is fixed at birth and they can't do much to change it. People with a mindset believe that their talents, abilities, Videonya sepertinya freeze nih. Freeze ya, loading. Oke, Mbak Susan, coba ini lagi. Diulang sedikit.
Sepertinya di Bogor udah hujan besar banget ya, Mbak Susan posisinya di Bogor nih. Iya. Karena di rumah saya di Cibubur udah gelap banget. Iya, betul. Gimana Mbak Susan? Apa masih bisa? Susan? Halo? Susannya keluar malah jadi. Coba saya. Mbak Susan terlempar sepertinya ya. Ya sudah, saya coba punya saya ya Mbak. Bisa di... Oke. Nanti kalau videonya biar nanti ini. Saya lanjutkan PPT-nya saja ya dulu. Oke, Mbak. Mohon di ini Mbak, saya biar bisa share screen. Kayaknya belum tadi. Soalnya. Sudah Mbak, sudah ya? jadi oh sorry. Oh ya, oke. Belum Beda. Mbak. Sudah sekarang. Ya, okay. Bentar. Masih loading sepertinya. Oh, ini Mbak Susan baru masuk lagi nih. Apakah sudah muncul Mbak share screen-nya? Belum ya? Belum, masih gelap. Oh, tapi ini Mbak Susan sudah join lagi Mbak. Oh iya, oke. Coba Susan, bisa? Mohon maaf Bapak Ibu karena sinyal lumayan. Kita memang struggling dengan, kalau teknologi kita struggling dengan ini ya, jaringan ya. Oke, Mbak Susan sudah masuk. Oh, Mbak Susan saya jadikan co-host lagi. Ya, silakan Mbak Susan. Iya. Langsung keluar saya. Iya, terlempar tadi ya Mbak Susan. Saya ulang untuk putar video yang kedua tadi saja ya Bu ya. Iya Susan. Iya, video kedua ya Mbak Ririn. Iya Mbak. Sambil menunggu, Ibu Bapak boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat untuk nanti saya bacakan pada sesi tanya jawab, atau nanti di sesi tanya jawab mau bertanya langsung open mic juga silahkan. Mohon maaf Ibu, nih kayaknya belum bisa share screen ya, belum jadi co-host atau bagaimana ya? Oh, tadi sebentar, tadi sudah saya wait. Ini nama Mbak Susan kok hilang lagi ya? Mbak Susan masih ada kah? Masih, Bu. Nah. Saya nyari ini sebentar ya. Oke. Oh ini. Dicoba lagi Mbak Susan? Ya, baik, terima kasih Ibu. Saya ulang dari awal saja ya Bu ya. Ya Susan, coba di video keduanya. Sudah nampak di layar? Masih loading ini, saya mau ulang. Ya, sedang loading. Ya, silahkan sambil menunggu menuliskan pertanyaan di kolom chat. Do you have a growth mindset? How do you think of intelligence? Do you think you're born with a certain level of intelligence that you can't change much? Or do you think it's something you can work on to develop
Many students think that their level of intelligence is fixed, that they can't do much to change it. This can lead them to think courses get more challenging. But what if you knew that no matter who you are, through effort and effective strategies, you can develop your level of intelligence? According to Stanford University psychologist Carol Dweck, how we think about our brains actually affects how well we learn. Dweck says that people generally think with one of two different mindsets: a fixed mindset or a growth mindset. People with a fixed mindset believe that their intelligence is fixed at birth and they can't do much to change it. People with a growth mindset believe that their talents, abilities, and intelligence can be developed in different ways. And you may feel like you have a fixed mindset in some ways and a growth mindset in others. For example, you may think with a fixed mindset that you're just not a math person, but you may adopt a growth mindset with writing, music, sports, or another discipline. In fact, scientists who study the brain have found that the brain is like a muscle. It changes and grows in response to what we do. The harder we work using helpful strategies and the more challenges we face, the stronger and smarter the brain becomes. This is because the brain is made up of cells called neurons, which are connected to each other. As we learn, the number of connections between our neurons also grows. As we continue to exercise our brains, the connections between our neurons grow as well. These new and stronger connections help to make us smarter. Scientists call this concept neuroplasticity. Research shows that students who adopt a growth mindset, who believe that their brains can grow and develop through effort and challenges, actually do better in school. For these students, the goal is not to prove what they already know, but rather to learn and grow. Students with a growth mindset view challenges and mistakes not as they aren't smart enough, but as opportunities to become smarter. The good news is that you can develop the science that shows you can clear your mindset. If you have some areas in which you think you aren't smart, challenge yourself to learn and grow. Why should you bother? Because if you learn to develop your mindset, you'll persist longer with problems. You'll take on harder challenges and stretch your mental muscle more. You won't be as affected by setbacks, and in the end, you'll learn more. And the effects of changing your mindset can stick with you for years, since you're training your brain to think in a new way. Oke, mohon maaf sebelumnya terkait dengan ini tadi ya. Oke, Mbak Susan, kita coba PPT, kita selesaikan PPT-nya. Sebenarnya ada beberapa video lagi, tapi karena waktu terbatas dan sepertinya sinyal juga endut-endutan gitu ya. Kita selesaikan saja PPT-nya, Mbak Susan. Masih loading, Mbak Susan. Sebentar lagi sepertinya. Sudah muncul? Sudah ya, Ibu. Gimana sih ya? Tadi ya sudah dari video tadi intinya tergambar juga bahwa growth mindset ini bisa memacu kita ataupun anak kita untuk bisa berpikir lebih berkembang lagi, berpikir untuk lebih maju lagi. Tapi itu mulai dari mindset-mindset kita yang memang harus dibangkitkan gitu ya, dari yang tadinya fix menjadi lebih growth gitu ya, lebih tumbuh.
Gimana sih caranya menumbuhkan growth mindset gitu ya? Pertama ya tadi ya, mulai dari diri kita sendiri gitu ya, sebagai orang dewasa yang di samping anak, kita harus punya kemampuan untuk bisa menumbuhkan growth mindset di diri kita sendiri. Kalau kitanya masih fix gitu ya, lebih dominan ke fixnya, akan lebih sulit untuk bisa menerapkan ke anak gitu ya. Akan lebih sulit untuk menyampaikan ke anak seperti itu. Jadi mulai dari diri kita bahwa setiap anak itu bisa berkembang kok gitu ya. Setiap anak itu punya potensi gitu. Jadi tidak hanya pada sisi akademik, tapi banyak sisi-sisi lain gitu ya. Kecerdasan itu tidak hanya kecerdasan matematika, tidak hanya kecerdasan bahasa, tapi banyak sekali kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki si anak. Mungkin di satu titik dia punya keterbatasan, tapi di sisi lain kita bisa lihat gitu ya. Di sisi yang keterbatasan ini juga bukan berarti dia fix udah nggak bisa gitu ya. Tapi bisa, tapi memang perlu dilatih lebih panjang lagi gitu ya. Tapi kita bisa lihat sisi lain anak juga gitu ya, bahwa mungkin dia punya potensi di bidang yang lainnya yang itu bisa kita kembangkan. Seperti itu. Nah ini ya, fokus pada potensi anak bukan pada kekurangannya. Oke, kemudian memberikan kepercayaan pada anak bahwa mereka mampu. Jadi ini yang kadang ngerasa anak, bunda aku nggak bisa gitu ya. Kadang-kala kita ya cuma sekedar kata-kata, abis kamu sih nggak ini nggak itu dan lain sebagainya gitu ya. Abis kamu sih begini dan begitu gitu ya. Coba berikan apa sih istilahnya kata-kata yang buat dia lebih support lagi gitu ya, kata-kata support. Oh ya kak, nggak apa-apa, mungkin kakak belajarnya masih belum optimal, besok belajar lagi ya gitu ya. Jadi kakak bisa lebih maksimal gitu, seperti itu. Jadi bukan dengan oh nggak apa-apa kok kamu gagal, enggak begitu, tapi lebih cari solusinya gimana nih apa yang bisa oke ini kita terima kegagalan, tapi gimana caranya kita juga menyampaikan apa nih solusi yang harus dilakukan dengan kegagalan yang tadi gitu ya. Biar dia berpikir, oh iya aku harus step ini dan lain sebagainya. Seperti itu, memberikan kepercayaan pada anak bahwa mereka mampu, dia bisa gitu ya. Jadi nggak dipatahkan semangatnya. Kemudian menekankan pada proses ya. Jadi anak ini seringkali kita menuntut dia untuk dapat A atau dapat 100 atau dapat nilai bagus gitu ya. Iya, jadinya munculnya adalah anak-anak ini ya cuma sekedar biar dapat nilai bagus dengan berbagai yang penting dapat 100 maupun mau nyontek ya mau apa gitu ya, yang penting dia dapat 100 gitu kan. Jadi yang kita lihat, kita tanamkan ke anak adalah prosesnya dia apa sih belajarnya gitu ya, bahwa dia perlu belajar untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dia juga harus paham bahwa kalau belum maksimal ya nilai rendah ya bisa saja terjadi dan itu is okay, kita perbaiki lagi seperti itu. Jadi lebih ke proses ya. Nah, miris juga ketika saya baca-baca nih Mbak Eva, ketika UN gitu ya, ternyata di daerah-daerah gitu ya, itu banyak juga ternyata UN itu hasil kong kali kong istilahnya seperti itu ya. Dan itu dari gurunya gitu. Gurunya yang memang apa sih istilahnya? Ya memang kasih jawaban gitu kan. Atau ada anak-anak yang pinter memang dia disuruh jawab duluan terus disuruh share jawabannya ke anak-anak gitu kan, itu miris banget kan gitu ya. Tapi ya tadi inilah kenapa, karena selalu menekankan pada hasil gitu ya, bukan prosesnya gitu. Jadinya ini yang harus kita tanamkan bahwa semua adalah prosesnya gitu ya, yang kita harus tanamkan ke anak-anak. Kemudian mengajak anak berpikir tadi, berpikir dengan cara berpikirnya dia sendiri. Jadi menemukan cara belajar dan strategi yang tepat gitu ya. Jadi ketika apa sih anak nggak bisa, oh ya kita ajak berpikir, bukannya kita orang tua ya udah terus ngajarin terus anak jadi dicekokin gitu ya, tapi bantu latih anak untuk dia ketika mengalami kesulitan dia pun berpikir gitu ya, apa yang harus dia lakukan gitu ya. Kadang kita orang tua nggak sabar gitu ya, ya udah langsung dikerjain sama orang tua malah diselesain gitu kan, atau kitanya apa sih istilahnya anaknya ya udah apa sih istilahnya harus selesai dengan berbagai cara gitu ya. Tapi gimana caranya kita melatih anak untuk berpikir juga, gimana nih solusinya, gimana nih caranya gitu ya. Yuk Kak, kita cari gimana ya kira-kira gitu ya. Biar dia berpikir gitu. Idenya muncul dari diri dia sendiri gitu ya. Mengajak anak untuk berpikir, mencari-cari ide gitu ya. Mencari solusinya seperti apa biar dia belajarnya kalau caranya begini, aku tuh nggak bisa ya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa memberikan beberapa apa sih alternatif, tapi anak yang kira-kira
coba Kak yang ini gitu. Dia coba, oh ternyata aku berhasil dengan yang ini. Oh yang kayak gini aku kayaknya nggak nyaman deh Bun gitu kan, nggak suka aku gitu. Oh ya cari lagi yang lain. Tapi bantu dia juga ikut berpikir gitu ya untuk cari strategi yang tepat buat dia sendiri. Kemudian memberi pemahaman pada anak gagal itu tidak apa-apa. Ya tadi ya, gagal itu is okay, tapi gimana caranya kita bangkit setiap kali jatuh. Oke, selanjutnya. Ya, ini yang penting juga ya, membaca kisah tokoh yang berjuang keras untuk sukses, meskipun banyak kegagalan dalam prosesnya. Jadi, kadang kita melihat, iya nih kamu harus kayak begini, kayak misalnya tokoh siapa, misalkan Pak Habibie, atau misalkan Mark Zuckerberg, misalkan seperti itu ya. Lihatnya sosoknya yang sudah sukses, tapi coba baca historinya, gitu, biografinya, seperti apa. Oh, ternyata dia melalui itu tuh nggak gampang loh, gitu ya. Mark Zuckerberg misalkan dia sampai di DO, misalkan seperti itu, kuliahnya dia dari Harvard di DO, misalnya seperti itu. Tapi dia gimana caranya berpacu untuk bisa apa sih istilahnya ya melawan kegagalan tersebut gitu kan. Terus ternyata dia buta warna loh gitu. Dia hanya bisa lihat warna biru dan hijau saja, misalkan seperti itu. Tapi kelemahannya itu tidak menghambat dia untuk maju. Makanya kita lihat Facebook itu yang beliau buat kan warnanya biru kan, karena dia hanya bisa melihat warna biru saja sama hijau. Jadi dia pakai warna biru itu. Ternyata itu malah yang membuat lebih berkembang seperti itu ya, lebih nyaman di mata orang gitu ya. Seperti itu. Jadi kelemahan itu tidak menghambat seseorang untuk maju gitu ya. Kadang kita kalau udah lemah di sini, oh ya udahlah nggak bisa apa-apa gitu. Nah ini yang harus kita tanamkan ke diri kita maupun ke anak-anak bahwa kelemahan keterbatasan itu jangan jadi penghambat kita untuk maju gitu ya. Kita nggak bisa di sisi ini, oke kita cari yang sisi lain yang kita bisa gitu ya. Potensi-potensi yang kita bisa dari keterbatasan ini apa kita bisa kembangkan seperti itu. Kemudian ya tadi ya melihat biografinya, kita ceritakan kisah-kisahnya, mengajak anak menyiapkan rencana jika gagal. Jadi kalau misalkan kita mau, oh ya it's okay gitu, kamu berusaha dulu, tapi nanti ketika gagal, kira-kira apa nih yang mau kamu lakukan gitu. Ya, it's okay, nanti aku akan begini dan lain sebagainya. Itu mempersiapkan, jadi dia ketika gagal, dia sudah siap gitu. Tapi dia berusaha dulu gitu, itu yang harus kita tanamkan. Terus tidak membicarakan kelemahan kekurangan anak di depan orang lain ya, yang membuatnya malu, itu apa sih, paham lah ya Bapak Ibu. Kemudian memberi perhatian dan berempati pada anak, terus diskusi tentang apa yang dirasakan anak ini ya. Jadi ketika anak mengalami kegagalan, kita pun coba berempati dengan anak, kita coba rasakan apa yang dia rasakan, tidak menyalahkan beliau begini dan begitu gitu ya. Kita coba rasakan apa yang dia rasakan gitu ya. Kemudian melatih mengembangkan anak kepekaan, bekerja sama dengan beri kesempatan orang lain berbicara ya. Jadi melatih anak juga untuk lebih peka terhadap apa yang orang lain rasakan gitu ya, lebih bekerja apa ya, mau bekerja sama, memberikan kesempatan orang lain, kalau ada orang bicara didengarkan gitu ya, memberikan kesempatan orang lain berbicara. Kadang kan kita manusia pengennya ngomong terus nih kayak saya nih pengennya ngomong aja gitu ya. Nah ini apa sih istilahnya, melatih untuk mendengarkan orang lain itu juga perlu gitu ya. Kemudian mengajak anak berdiskusi dan bereksperimen untuk rasa ingin tahu ya. Jadi bereksperimen dengan berbagai hal itu bisa juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa ingin tahunya ya, biar dia lebih berkembang ya, lebih tumbuh lagi untuk oh ya yang satu ini gagal. Jadi kayak misalkan beberapa tokoh ada yang gagal dengan eksperimennya dia 1, 2, 3 dengan berbagai kasus gitu ya. Dia gagal tapi ya tadi terus bereksperimen lagi, mencari hal baru yang akhirnya dia menemukan kesuksesan seperti itu. Oke, selanjutnya. Ya, ini ya, kalau misalkan kita lihat memperbaiki mindset tetap seperti apa, contohnya nih, misalkan kata-kata yang bisa kita tanamkan gitu ya. Jadi misalkan anaknya, aku selalu tidak bisa matematika, atau ke diri kita sendiri nih, aku selalu nggak bisa apa gitu ya misalkan. Iya, tadi tanamkan, tumbuhkan growth mindset. Oh enggak, kamu hanya belum paham kok. Kalau kamu belajar pasti bisa. Yuk kita latihan lagi gitu. Jadinya dari sekedar kata-kata ini bisa membantu kita untuk bisa lebih terbangkitkan lagi gitu ya semangatnya, mindset kita akan lebih positif gitu ya. Aku bukan siswa yang pintar gitu. Semua siswa bisa pintar kok gitu. Kamu hanya perlu lebih banyak berlatih dan berusaha gitu. Jadi
permainan kata-kata ya sebenarnya. Aku melakukan kesalahan fatal gitu. Jadi dia merasa bersalah misalnya, nggak apa gitu. Sudah bagus misalnya kamu sudah menyadari kesalahanmu. Sekarang mari kita perbaiki seperti itu ya. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa lakukan pada anak kita ketika anak-anak kita mungkin sedang ya tadi ada di posisi fixed mindset gitu ya. Gimana caranya dengan kata-kata kita membangkitkan, menumbuhkan growth mindset pada anak-anak ini memang harus konsisten gitu ya, nggak bisa cuma sekali 2 kali, kok nggak mempan, nggak bisa. Ini adalah apa ya, akumulasi gitu ya, butuh kebiasaan, butuh konsisten untuk bisa dilakukan sehingga dia akan terinternalisasi dalam dirinya bahwa mindset itu tertanam seperti itu. Oke, selanjutnya. Nih, saya tidak akan bisa belajar renang gitu. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu misalkan gitu. Iya tadi ya, kalau ini ya, pribadi misalkan saya akan mulai mencari pelatih untuk belajar renang. Misalnya kita sendiri saya nggak bisa belajar renang. Oke, kalau misalkan nggak bisa belajar renang ya udah nanti kita cari pelatih untuk belajar renang gitu ya biar bisa gitu. Saya nggak bisa sehebat teman saya dalam bermain bola misalnya gitu. Oke, teman saya hebat. Oke, teman saya hebat gitu ya. Oh dia memang hebat gitu. Jadi dia menerima menerima kemampuan orang lain, menerima prestasi orang lain dengan senang hati gitu ya. Oke, saya belajar darinya cara bermain bola. Wah dia hebat nih di bidang ini gitu. Saya mau belajar dari dia gitu ya. Itu yang bisa kita tanamkan gitu ya. Jadi di diri kita juga sebagai orang dewasa juga ini penting banget gitu ya ketika ngelihat orang lebih hebat gitu ya, jangan membuat itu minder tapi gimana caranya wah aku bisa belajar nih dari dia gitu ya, jadi malah memberi inspirasi semangat gitu ya. Saya tidak diterima dokcil tahun dokter kecil ya maksudnya ini ya, dokcil tahun ini gitu ya. Ini yang bisa ditanamkan dalam diri gitu ya. Nggak apa-apa, nggak diterima tahun ini gitu ya. Saya mau berlatih lagi dan coba lagi tahun depan gitu ya. Jadinya membangkitkan diri untuk bisa bermindset tumbuh gitu ya. Dari yang tadinya mindset tetap yang kadang sering muncul gitu, tapi gimana anak-anak dilatih untuk bisa menumbuhkan juga gitu ya di dirinya untuk dia punya mindset tumbuh seperti itu. Selanjutnya. Iya, tak peduli apapun kemampuanmu, usahalah yang membangkitkan kemampuan tersebut dan mengubahnya menjadi prestasi gitu ya. Ini poin utamanya. Oke, selanjutnya. Oh, ini ada 2 buku panduan. Mungkin ini Bapak Ibu bisa juga kalau mencari gitu ya, buku ini bagus sekali untuk dibaca. Monggo silahkan, ini membantu kita untuk memahami. Di sini banyak sekali contoh-contoh kayak perilaku atau kata-kata yang bisa membangkitkan growth mindset dan kita akan lebih terbuka terkait dengan growth mindset kita. Gimana sih caranya sebagai orang tua, gimana sih guru memperlakukan anak gitu ya. Dengan sekedar kata-kata itu sangat bisa berpengaruh terhadap mindset anak-anak kita, mindset murid kita gitu seperti itu. Oke, terakhir mungkin videonya yang terakhir saya di sini ada video terkait dengan Be Yourself. Ini adalah bagian dari apa ya untuk anak-anak untuk menjadi diri mereka sendiri gitu ya, untuk bisa mengembangkan berbagai minatnya, bakatnya sesuai dengan potensi yang dia miliki gitu ya, nggak usah terlalu minder dengan apa kata orang gitu ya, nggak usah terlalu apa ya memikirkan apa kata orang gitu, jadi be yourself aja. Itu juga perlu ditanamkan pada anak-anak kita biar mereka lebih growth mindset lagi gitu ya, tapi mulai dari apa ya bangga dengan diri sendiri dan jadi diri sendiri gitu. Dimulai dari situ. Ya, monggo Susan bisa dimunculkan video yang Be Yourself-nya aja yang terakhir. Sudah muncul ya Bu videonya? Belum di-play, Mbak Susan, coba di-play dulu. Sudah ya Bu? Ya, sudah muncul. Is wonderful. You can be anything you wanna be. A girly girl says twirly twirl. The kind of girl who likes to ride her bike in the mud.
Feel like swinging from the tree. Wanna tell your awesome story. Are you into music, sports, math, history? Whoever you wanna be. It's great to be yourself every day. Yourself in every way. Who you are is wonderful. You can be anything you wanna be. You can be a boy who wears pink or a boy who plays with dolls. You can be a boy who makes cookies for his great grandma. Do you like to play sports? Do you rock a guitar? Are you into science, singing, writing, or art? Whoever you wanna be. It's great to be yourself every day. Yourself in every way. Who you are is wonderful. You can be anything. Come on and sing it. I am ready, just be. Oh, come on and shout with me. I am awesome. I am awesome. Come on and sing with me. I am ready, just be. Oh, come on and shout with me. I am awesome. I am awesome. Yourself every day. Yourself in every way. Who you are is wonderful. You can be anything you wanna be. Ya, oke. Sudah stop. Ya, mungkin ini video terakhir. Jadi demikian yang saya sampaikan terkait growth mindset, Mbak Eva. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami. Mungkin nggak bisa panjang lebar karena waktu yang terbatas juga. Jadi mudah-mudahan lain kali kita bisa diskusi lagi. Monggo Mbak Eva, kalau ada pertanyaan, tadi saya lihat ada 3 pertanyaan. Monggo, gimana? Ya, masih Mbak Ririn. Kenapa? Saya tanya dulu sama Bu. Sekarang jam 5.20. Ya. Saya jawab singkat aja ya Mbak Eva ya. Oke. Gimana Mbak Ririn? Ya, saya jawab singkat aja ya Mbak. Nggak apa-apa? Ya. Kalau ada beberapa gimana? Baik. Biasanya gimana Mbak yang boleh saya lihat di chat? Gitu? Saya bacakan aja. Ada dari Bu Nur Hasanah, katanya mau bertanya bagaimana caranya agar kita merubah mindset yang tadinya tetap jadi tumbuh, sedangkan lingkungan kita tidak mendukung atau menghargai keberadaan kita. Support dari lingkungan. Oke. Iya, oke Bu Nur Hasanah, terima kasih buat pertanyaannya. Terkait ini, berarti lingkungan menjadi hambatan gitu ya, tantangan. Nah ini, tadi kan kita sudah bahas bahwa selalu dalam kehidupan kita tuh selalu ada tantangan dan hambatan. Tapi gimana caranya tantangan dan hambatan ini tidak menghambat kita untuk berpikir lebih maju. Jadi mulai dari diri kita, walaupun mungkin lingkungan kita menghambat kita gitu ya, tapi tumbuhkan terus dalam pikiran kita untuk growth tadi gitu ya. Kita punya habis nih. Ya, halo. Ya, ya, Bu Nurhana. Jadi maksud saya lingkungan kita mungkin itu menjadi hambatan. Tadi kan setiap orang pasti punya hambatannya sendiri-sendiri, entah dalam bentuk lingkungan, entah kemampuannya, entah berbagai hal. Mungkin ada beberapa keterbatasan sampai keterbatasan ini menghambat kita untuk untuk bergerak maju gitu ya. Makanya ini dibutuhkan growth mindset tadi. Gimana caranya menumbuhkan pikiran-pikiran yang lebih positif gitu ya, pikiran-pikiran kita untuk lebih berkembang maju. Meskipun ada hambatan-hambatan yang kita temui gitu ya, ini seperti itu. Jadi anggap saja ini kayak kegagalan yang kita miliki di satu sisi gitu ya, hambatan di satu sisi. Tapi
gimana caranya, is okay gitu, oke nggak apa-apa, keluarga saya tidak mendukung saya, tapi ini tidak akan menghambat saya untuk saya memperbaiki diri, untuk saya maju, untuk saya mencapai cita-cita saya gitu ya, dengan cara solusi yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan berbagai hal gitu ya, jadinya tidak menjadikan yang hambatan-hambatan ini membuat kita jadi lebih terhambat, ya keluarga saya nggak mendukung saya sih gitu, keluarga saya sering memojokkan saya sih gitu ya, terus kitanya jadi fix tadi, jadi terkunci, jadinya terhambat, jadinya tidak bisa berpikir terkait dengan hal-hal yang ya tadi solusi-solusi ide tadi tidak ada karena kita udah terkunci sendiri dengan hambatan tadi gitu. Jadi gimana caranya kita meskipun itu ada hambatan, kita tetap mencoba untuk lebih growth tadi secara mindset gitu ya, dengan pikiran-pikiran positif yang bisa kita tumbuhkan. It's okay, nggak apa-apa, apa sih keluarga saya tidak mendukung, tapi ini tidak menjadikan saya untuk berhenti melangkah mencapai cita-cita saya gitu, atau seperti apa. Begitu Bu Nur Hasanah, intinya, poinnya. Oke, semoga terjawab ya. Jadinya menjadikan hambatan itu jadikan tantangan. Seperti itu ya, Bu Ririn ya. Bu Ririn dari Ibu Ratna nih katanya bagus pemaparan materinya, berbobot. Iya, makasih. Materi juga sih, Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada dari Bu Nisa, anak saya suka nggak mau diajarin atau dikoreksi. Gimana cara membimbingnya ya? Katanya. Iya. Anaknya perempuan usia 8 tahun, kelas 2 SD, Mbak Ririn. Iya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi dalam artian begini, proses belajar anak ini kan bertahap ya Mbak Eva ya. Ya Bu Nisa gitu ya. Jadi memang tiap anak ini kan beda-beda gitu polanya gitu ya. Jadi anak-anak ini cara belajarnya juga beda-beda. Mungkin dengan cara A gitu ya, dia nggak berhasil gitu. Nah kita sebagai orang tua nih yang perlu punya growth gitu kan. Tidak membuat anak saya nggak bisa nih untuk dikoreksi gitu kan, itu udah mengunci sendiri gitu kan, apa sih istilahnya, pikiran kita bahwa anak saya nggak susah nih dikoreksi. Tapi kalau di buku yang saya baca yang tadi yang ada di daftar pustaka diajarkan bagaimana kita melihat, anak saya dengan cara ini saya belum berhasil nih, berarti saya harus mencari cara lain untuk biar dia bisa mau apa sih istilahnya, belajar lagi untuk memperbaiki apa yang dia belum bisa gitu ya. Jadi ada cara-cara yang kita bisa lakukan. Jadi terkait dengan growth itu seperti itu Bu. Jadi kita merasanya ini nggak bisa, kita jangan stuck di situ, tapi kita cara lain untuk bisa mencari solusi dengan metode yang berbeda. Mungkin dengan cara yang berbeda dia lebih bisa gitu. Dan memang itu kebutuhan orang tua dan guru yang memang harus grow tadi, mencari cara lain, ide-ide baru lagi gitu ya, untuk harus berpikir berpikir lagi gitu ya, kira-kira apa nih gitu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadinya seperti itu poin terkait dengan growth sama fixnya ya. Tapi kalau gimana nih biar bisa membimbingnya dengan cara yang seperti apa nih gitu ya, itu memang tadi pertama ya harus dicari tahu dengan beberapa model, misalkan seperti itu strategi, atau ya memang harus ada apa sih istilahnya, ya memang harus dicari tahu dulu ya Mbak Eva ya, maksudnya Bu Nisa gitu ya, harus dicari beberapa strategi model yang kira-kira dia bisa lakukan gitu. Itu memang harus dicoba, memang kitanya memang orang tua harus mencoba beberapa cara gitu. Seperti itu sih Ibu, karena ini apa ya istilahnya tailor made Mbak Nisa, Bu Nisa gitu ya. Jadi antara satu dengan anak yang lain tuh bisa beda-beda gitu ya. Jadi saya nggak bisa, ya Bu kalau nggak bisa diajarin dikoreksi pakainya cara A gitu ya. Belum tentu gitu ya. Karena kita harus lihat lagi gitu ya. Dia nggak maunya kenapa gitu kan. Itu harus ada runutan observasi wawancaranya lagi. Kenapa nggak mau ya gitu. Karena antara anak A, B, C bisa berbeda gitu sih. Bu Nisa ya, dicoba-coba aja dengan berbagai model gitu, kira-kira mana yang lebih tepat gitu. Oke, menarik ya Mbak Ririn ya. Jadi ternyata growth mindset itu kita sebagai orang tua juga harus punya ya. Jadi growth mindset itu selain kita mau menerapkan pada anak, kita juga harus punya sebagai orang tua ya, Mbak Ririn ya.
Betul, ya kadang kita udah stuck duluan dengan satu gitu kan, terus dengan cara ini ya udah anggapnya anak nggak bisa ini gitu, padahal mungkin kalau kita cari yang lain mungkin bisa gitu. Jadi ini letaknya growth mindset tuh di sini Mbak Eva gitu. Jadi untuk guru, untuk saya pribadi gitu ya, saya juga untuk anak-anak saya juga seperti itu. Betul. Begitu, otak itu lentur ya Mbak Ririn, mikirnya otak itu ya, lentur, betul. pasti bisa dicari jalan. Oke Mbak Ririn, cari solusi yang memang lebih tepat buat dia gitu. Baik, semoga bisa membantu ya Bu Nisa. Ini ada dari Ibu Ciptanti. Ini seangkatan dengan saya Mbak Ririn. Mbak Ciptanti tanya katanya, tips untuk membantu anak remaja yang dalam masa pubertas dan ketertarikan dengan teman-teman juga tinggi, menjadi lebih terbuka terhadap banyak hal. Terlebih banyak kemudahan yang dialami selama masa belajar dari rumah. Boleh juga pendekatan untuk anak yang menjelang dewasa awal seperti apa? Ini terkait dengan growth mindset untuk anak remaja yang mau masuk dewasa. Iya, jadi gini, apa sih istilahnya pubertas remaja yang perlu dipahami bahwa mereka memang anak-anak yang apa sih teman adalah segalanya. Jadi di masa ini adalah masa-masa mereka mencari jati diri, identitas diri, mereka ingin diakui oleh teman-teman sebayanya. Jadi mereka akan lebih mendengar kata temannya dibandingkan orang tuanya, seperti itu. Dan dia akan lebih menerima masukan-masukan dari temannya dibandingkan orang tuanya. Seringkali seperti itu, karena memang itu karakteristik remaja sendiri memang seperti itu. Jadi anak-anak remaja lebih terbuka dengan teman sebayanya, karena tadi keinginan untuk diakuinya, diterimanya itu sangat besar di usia remaja gitu ya. Itu poin pertama yang memang apa sih istilahnya harus dipahami terkait dengan masa remaja itu sendiri gitu ya. Terus pendekatan untuk anak. Nah, kalau untuk remaja, Bapak Ibu, itu poin utama yang harus dipahami adalah anak remaja itu tidak seperti anak-anak lagi gitu ya. Kalau anak-anak kan kita bisa istilahnya anak kalau misalkan diberitahu, memang mereka kan masih belajar gitu ya, berproses, dikasih tahu ya mereka manut gitu kan. Tapi kalau udah remaja, mereka akan sulit untuk bisa menerima perintah yang tanpa penjelasan seperti itu. Jadi kalau di remaja memang proses diskusinya dengan remaja itu adalah berdiskusi gitu ya. Jadi istilahnya ngobrol gitu, berdiskusi sih, lebih kayak sahabat gitu kalau dengan anak remaja. Jadi kita tidak bisa satu arah, tapi kita juga harus mendengarkan menurut sisinya mereka tuh gimana sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita mencoba merasakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, kita diskusikan positif negatifnya, yang memutuskan tetap dia gitu ya. Itu bagian dari latihan juga untuk menumbuhkan growth mindset, mencari solusi tadi. Seperti itu sih Bu kalau remaja. Jadi poin pertama memang mereka lebih tadi teman adalah segalanya. Yang kedua lebih untuk bantu mereka itu pendekatannya dengan cara berdiskusi seperti itu, tarik ulur, nggak bisa perintah satu arah gitu ya. Itu akan lebih kitanya jadi ngenes sendiri kalau pengennya kita perintah A, anak kita nurut gitu ya. Itu akan susah karena mereka udah punya pikiran-pikiran sendiri dan kadang mereka ya tadi muncul ngeyelnya, muncul nggak mau taunya gitu ya. Jadi butuh kesabaran gitu kan, seperti itu. Tapi tadi kita diskusi, cari titik temu, kalau itu positif buat dia dan memang bagus ya kita dukung, tapi kalau enggak kita kasih tahu negatif positifnya gitu kan, biar dia berpikir dan dia mencari solusinya, memutuskan sendiri. Ini bagian dari menumbuhkan growth mindset dia sendiri, seperti itu. Gitu sih Bu, mudah-mudahan ya. Iya, oke. Semoga terjawab ya Mbak Ciptanti. Ini ada lagi dari Bu Linda, Bu Ririn. Proses pembentukan kuantitas neuron terbentuk saat di trimester kehamilan ya, katanya. Selanjutnya pematangan neuron di 6 bulan terakhir kehamilan. Kecerdasan dan keterampilan itu sendiri terbentuk dengan optimal saat dilakukan pendekatan growth mindset. Oh, konfirmasi nih Bu Ririn. Kecerdasan dan keterampilan itu sendiri terbentuk dengan optimal. Ya. Halo? Ya. Jadi gini, kalau gifted itu saya mulai dari giftednya ini ya Bu ya. Gifted. Ibu Linda ya? Ibu Linda kan? Yang bertanya. Ibu Linda.
Iya betul, ya, ada di bawahnya. Betul. Ya gifted itu apa sih? Dia punya kemampuan yang memang secara kognitif dia kemampuannya istilahnya secara intelijensi gitu, apa sih istilahnya di atas rata-rata lah, maksudnya jenius seperti itu ya Bu ya. Di atas, biasanya kalau gifted itu punya IQ di atas 130, kemampuan belajarnya itu lebih cepat dibandingkan teman-temannya seperti itu ya. Jadi apa sih istilahnya, ini udah keistimewaan sendiri ketika anak punya kemampuan itu. Jadi kita memang cara belajarnya, cara diskusinya harus menyesuaikan dengan speed-nya anak-anak gifted yang memang dia berpikirnya bisa lebih cepat gitu ya. Jadi kita bicara apa dia sudah berpikirnya apa sih lebih luas seperti itu ya. Pemikirannya sudah lebih luas seperti itu karena kemampuan intelijensinya yang tinggi kalau anak-anak dengan gifted gitu ya. Terkait dengan neuron, pembentukan otak, perkembangan otak, itu memang dari usia kehamilan ya Bu ya, tapi terus berkembang terus gitu ya sampai remaja dewasa pun masih, walaupun kuantitasnya semakin berkurang gitu ya. Yang akan lebih lentur lagi, lebih mudah lagi itu biasanya di usia 6 tahun ke bawah gitu ya, golden age. 12 tahun ke bawah pun masih terus berkembang gitu ya, sampai akhirnya, tapi masih terus sampai dewasa dia juga masih berkembang terus perkembangan neuron ini, perkembangan sel. Jadi kelenturan otak itu akan terus berkembang gitu ya. Cuman memang lebih maksimal ketika kita bisa membantu di usia-usia anak seperti itu. Jadi terkait dengan growth mindset ya tadi, growth mindset lebih ke apa sih, membantu anak gitu ya untuk bisa menumbuhkan kemampuan-kemampuan bahwa meyakini dirinya bahwa dia mampu loh gitu ya. Dengan berbagai hal tuh dia bisa kok gitu ya. Jadi hambatan tidak menjadi halangan gitu ya. Coba gali potensi dan bisa lebih mengembangkan gitu. Seperti itu. Tapi terkait growth mindset bisa ditanamkan terus-menerus gitu ya, dibiasakan, dan itu nanti akan terinternalisasi dalam diri gitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa yang membantu anak untuk tumbuh growth mindset-nya, kita latih gitu ya, kita tanamkan, kita biasakan, nanti akan mereka terinternalisasi dan akan muncul juga dalam diri mereka. Seperti itu sih Mbak Eva. Oke, iya, mumpung masih usia anak ya Mbak Ririn ya. Jadi ya, memang ini perlu latihan sepertinya ya Mbak Ririn ya. Ya, betul, itu harus dilatih dan dimulai dari diri kitanya juga gitu ya. Dan kata-kata kita Mbak Eva gitu ya, ya apa sih itu harus hati-hati banget, termasuk saya harus belajar untuk gimana caranya kata-kata itu tidak membuat anak fixed mindset tapi growth mindset gitu, seperti itu. Seperti tadi saya tertarik Mbak Ririn, kalau ada anak gagal kita bilang mungkin kamu sekarang belum berhasil. Ya. Itu kan bermain kata ya sebetulnya ya. Oke, semoga bisa dilatih. Semoga bisa dilatih Ibu Linda ya. Ada lagi dari Bu Ratna, Mbak Ririn, growth mindset paling lambat bisa dimulai usia berapa bila orang tua tidak melatihnya? Iya. Paling lambat. Iya, tadi growth mindset yang tadi saya sampaikan, Mbak Eva, dia bisa apa sih istilahnya sepanjang usia tuh bisa dilakukan gitu ya. Nggak ada kata terlambat untuk itu gitu ya. Jadinya memang kalau misalkan sudah yang fixed mindset banget gitu ya, itu akan lebih butuh waktu untuk bisa menumbuhkan growth mindset. Tapi kalau dilatih terus-menerus, coba bayangkan, kalau di buku itu ada cerita, guru itu, seorang guru ya, ketika anak misalkan nggak bisa, terus gurunya udah yang, misalkan anaknya nih nggak bisa, terus nakal lagi. Wah, udah kan guru repot ya gitu. Wah, anak itu emang udah nakal banget deh, ya ampun gitu ya. Nggak ada deh, semua guru pasti bilang dia nakal gitu kan. Tapi ada satu guru yang, enggak, dia apa sih istilahnya, dia punya potensi kok, saat main bola dia bagus loh gitu kan. Terus dia menyampaikan pada si anak itu gitu, kamu bagus ya main bolanya gitu, kamu hebat. Dan si anak itu sangat mengena sekali gitu ya, ketika semua guru mencap dia jelek, si guru satu ini melihat potensi dia dan itu sangat membekas dan membuat dia jadi apa ya, mau memacu dirinya untuk lebih positif gitu ya. Jadi dia lebih menunjukkan lagi di talenta-talenta dia seperti itu. Dengan satu kata-kata yang itu bisa merubah gitu ya. Tapi memang iya, pendekatan hati sih Mbak Eva. Jadi kalau di situ disampaikan ini terkait growth mindset sama fixed mindset, ini terkait kata-kata dan pendekatan hati gitu. Jadi kalau kita mendekatinya secara hati gitu ya, secara baik gitu ya, itu akan mengena gitu ya. Jadi kita mau nyampein segala macam, tapi kalau tidak disampaikan dengan setulus hati,
itu tidak akan mengena. Tapi kalau disampaikan dengan hati, ketulusan, support yang memang sepenuh hati, itu akan mengena di diri anak dan bisa memacu anak untuk lebih berkembang lagi. Begitu sih Mbak, tapi ya sepanjang waktu bisa gitu ya. Tidak ada ini ya. Menarik sekali hanya dengan kata-kata. Jadi tadi dengan satu momen aja itu bisa membuka growth mindset anak ya Mbak Ririn. Iya, tapi hati-hati juga tadi Mbak Ririn, dengan satu momen juga bahkan anak bisa malah terkunci menjadi fix. Iya, betul. Hati-hati ya. Iya, jadi kita guru, anak orang tua kadang menganggap sepele gitu ya, emosional sesaat, tapi ternyata itu bisa membuat anak jadi terkunci, jadi nggak berkembang potensinya gitu. Jadi memang harus dengan hati-hati dan ya tadi dengan kata yang lebih bijak gitu, lebih positif. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ririn. Mbak Ririn ini sebetulnya sudah 5:30, saya khawatir juga karena Mbak Ririn punya banyak keperluan. Mungkin ada 1-2 tips dari Mbak Ririn untuk para orang tua yang sudah hadir terkait dengan growth mindset ini. 1 atau 2 tips saja Mbak Ririn, silakan. Poin utamanya adalah mulai dari diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita sebagai orang dewasa berulang-ulang kita mulai dari diri kita sendiri. Terus tanamkan betul bahwa setiap anak punya potensi gitu. Jadi ketika dia membuat masalah, ketika dia membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan gitu ya, jangan patahkan tadi apa sih potensi anak gitu ya. Terus kembangkan support anak dengan potensi yang dia miliki. Oke, baik Mbak Ririn. Terima kasih banyak. Ini paparannya sangat menarik. Kemudian ini banyak sekali tadi di kolom chat saya dapat insight. Terima kasih mendapatkan insight dari pengetahuan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ririn. Mbak Ririn, terima kasih banyak. Sepertinya di kolom chat juga sudah habis pertanyaannya. Ya. Saya izin untuk foto 1 menit, boleh Mbak Ririn? Mohon izin. Boleh, monggo. Ya, mohon izin, ayo silahkan untuk buka video. Sambil saya menunggu untuk peserta membuka video, silahkan follow Instagram @atensi-anak-remaja. Nanti Ibu Bapak bisa update terus tema dan waktu seminar atensi. Yuk silahkan dibuka, izin saya foto ya Ibu Bapak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Ririn, terima kasih banyak untuk materi hari ini. Materinya luar biasa, menarik sekali. Ibu Bapak juga yang sudah hadir di seminar atensi, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmu yang diberikan oleh Mbak Ririn di sore hari ini. Jadi kita tutup seminar atensi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jangan lupa follow Instagram. Mbak Ririn, terima kasih banyak. Mbak Eva, sukses ya program-programnya. Bapak Ibu sukses semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu Bapak. Saya izin pamit ya Mbak Eva. Ya, terima kasih banyak Mbak Ririn. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa Ibu Bapak untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi Instagram Atensi Anak Remaja. Oke, mohon izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih semua.